Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Mariati di channel SD Lamajang 2. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang tema 6, subtema 3, pembelajaran 3. Apakah semuanya sudah siap? Cita-cita tidak mengenal suku, agama, atau kebangsaan. Semua orang dapat menempatkan cita-citanya setinggi langit. Namun, setiap orang harus berusaha keras untuk mencapainya. Sekarang, anak-anak, ayo kita membaca tentang sang arsitek. Pada tahun 1955, Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno, mengadakan sayembara membuat desain maket Masjid Istiqlal. Sebanyak 22 dari 30 arsitek lolos pada seleksi awal. Presiden Soekarno pun mengumumkan bahwa pemenangnya adalah seorang bernama Frederick Silaban. Siapakah dia? Frederick Silaban lahir di Bonandolok, Sumatera Utara pada 16 Desember 1912. Ia adalah lulusan Koningin Wilhelmina School, sebuah sekolah teknik di Jakarta. Meskipun bukan lulusan sekolah arsitektur, ia dapat memenangi sayembara tersebut. Dan semenjak itulah karya-karyanya banyak dikenal di seluruh Indonesia. Masjid Istiqlal merupakan masjid terbesar dan termegah di Indonesia yang dibangun pada tahun 1961 dan pertama kali dibuka untuk digunakan pada tahun 1978. Dengan demikian, diperlukan waktu 17 tahun untuk membuatnya. Dengan usaha yang gigih dan pantang menyerah, Frederick berhasil menyelesaikannya. Karyanya diakui sebagai karya asli anak bangsa Indonesia. Ia bahkan berhasil menyandingkan pembangunan masjid ini dengan gereja katedral di Jakarta. Gereja katedral adalah gedung tempat umat Katolik beribadah. Konsep persatuan dan kesatuan yang dibuat oleh Presiden Soekarno dapat diwujudkan dengan baik melalui kedua bangunan tersebut. Hingga kini, kedua gedung yang menjadi simbol toleransi dan persatuan itu tetap kukuh berdiri. Meski arsiteknya telah tiada. Tak hanya berkarya membuat Masjid Istiqlal, beberapa gedung bersejarah telah dirancangnya. Sepanjang hayatnya, ia telah ikut merancang 700 bangunan di seluruh Indonesia. Bangunan tersebut antara lain Gedung Stadion Gelora Bung Karno tahun 1962, Monumen Pembebasan Irian Barat tahun 1963, Monumen Nasional atau Tugu Monas tahun 1960, kemudian Gerbang Taman Makam Pahlawan Kalibata tahun 1953, dan Tugu Khatulistiwa pada tahun 1938 di Pontianak. Sekarang untuk tugas pertama. 1. Apa saja prestasi yang telah diraih Frederick Silaban dengan usaha dan kerja kerasnya? Kedua, apa kesimpulanmu terhadap usaha Frederick Silaban untuk meraih cita-citanya? Sekarang kita amati gambar-gambar tempat beribadah berikut ini. Yang pertama adalah gambar masjid, yaitu tempat beribadahnya agama Islam. Gambar yang kedua adalah gereja, yaitu tempat beribadahnya umat Kristen. Gambar yang ketiga yaitu gambar pura,
tempat beribadahnya agama Hindu. Gambar yang keempat adalah bangunan wihara, yaitu tempat beribadah agama Buddha. Kemudian gambar yang terakhir adalah kelenteng, yaitu tempat beribadahnya agama Konghucu. Masyarakat Indonesia terdiri atas pemeluk agama yang berbeda-beda. Umat beragama dari tiap-tiap agama memerlukan tempat beribadah untuk memenuhi kebutuhan rohani mereka. Setiap tempat ibadah memiliki bentuk dan pengaturan yang khas. Perhatikanlah peta persebaran sumber daya alam hayati yang ada di Indonesia berikut ini. Peta barusan disebut peta tematik, yaitu peta yang berisi informasi khusus. Peta persebaran sumber daya alam berupa tumbuhan barusan menunjukkan daerah-daerah yang memiliki sumber daya tumbuhan untuk kebutuhan hidup masyarakat Indonesia. Sumber daya alam tumbuhan diantaranya adalah tanaman pangan, tanaman industri, dan hutan. Tanaman pangan terdiri atas tanaman padi, palawija, sayuran, dan buah-buahan. Sedangkan tanaman industri berupa tanaman tebu, karet, kopi, teh, kelapa sawit, tembakau, dan kopra. Tanaman hutan diperlukan untuk mencegah banjir, tanah longsor, menyimpan cadangan air, serta perlindungan hewan. Selanjutnya, perhatikan peta sebaran hewan di Indonesia. Berikut ini. Sumber daya alam berupa hewan terdiri atas hewan liar dan hewan ternak. Hewan liar tinggal di hutan dan taman-taman nasional untuk dilindungi dari kepunahan. Contoh hewan liar tersebut yaitu harimau, kera, orangutan, gajah, badak, banteng, dan anoa. Hewan ternak merupakan hewan yang dipelihara atau diternakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contoh hewan ternak yaitu ayam, itik, sapi, udang, dan domba. Selanjutnya, tugas kedua. Buatlah data sebaran keanekaragaman hayati di daerah tempat tinggalmu. Contoh, nama hewan, domba. Kategori, hewan ternak. Nama tumbuhan, padi. Kategori, tanaman pangan. Selanjutnya, kalian mengisi seperti contoh di atas yang ada di daerah masing-masing. Selanjutnya, ayo kalian membaca teks bacaan berikut ini. Sekian untuk pembelajaran kali ini. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.